Jiwa korsa menyimpang antara Sambo dan Eliezer di pembunuhan Yosua. Yaitu seorang pelaku kejahatan yang dianggap sebagai tidak waras, maka selesai sudah. Karena tidak waras, maka tidak dibutuhkan penjelasan apapun. Jangankan pengamat, jangankan ahli psikologi forensik, yang bersangkutan sendiri pun karena tidak waras tidak bisa menjelaskan duduk persoalan atau duduk perkara tentang tindak tanduknya. Persidangan hari ini yang dimana kami dari tim penasihat hukum menghadirkan ahli untuk perkara dari terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Jadi ahli yang hadirkan hari ini adalah Profesor Frans Magni Suseno. Beliau adalah guru besar, kemudian juga akademisi, tokoh bangsa, kemudian budayawan, yang kalau tadi rekan-rekan media sudah mengikuti yang disampaikan. Klaim semacam itu harus diuji. Jadi misalnya Richard Eliezer mengatakan, kalau saya melakukan ini karena saya berada di bawah tekanan Verdi Sambo, itu tetap harus diuji. Ada 3 tahap pengujiannya. Pertama, pastikan dulu tekanan atau perintah itu ada atau tidak. Atau jangan-jangan Richard Eliezer sedang berhalusinasi. Jadi subjektif ada atau objektif ada, ya semestinya objektif ada. Yang pertama itu. Kalau memang dipastikan bahwa tekanan itu ada secara objektif, maka masuk ke tahap pembuktian yang kedua, yaitu kira-kira Richard Eliezer ini punya tidak kemampuan, kewenangan, kekuatan, kesempatan atau instrumen untuk lari, untuk menentang tekanan tersebut. Kalau ternyata tidak ada, dia tidak punya kewenangan, tidak punya kemampuan, tidak punya kepercayaan diri, tapi justru sebaliknya yang mungkin ada adalah ketakutan dan seterusnya, maka masuk ke tahap pengujian yang ketiga, yaitu apa gerangan resiko atau konsekuensi yang akan dialami oleh Richard Eliezer. Juga sudah disampaikan ya di ruang pengadilan, sudah ditanya juga oleh para penasihat hukum, dan kembali saya tegaskan bahwa hasil asesmen ini diolah oleh 2 kolega yang tidak mengenal Richard Eliezer. Jadi memang saya yang mengambil, saya yang melakukan wawancara, tapi kemudian semua hasil-hasilnya, berkas-berkasnya semua saya kirim ke 2 kolega lainnya untuk mengolah itu. Mereka hanya menerima, saya memang mengetik kemudian melengkapi observasi apa yang saya lihat pada saat melakukan itu, tapi hasilnya itu semua diolah oleh mereka 2 kolega ini yang kemudian yang tidak mengetahui Richard Eliezer, tidak pernah ketemu. Saya juga tidak katakan bahwa ini data milik Richard Eliezer, saya hanya menulis R saja, dan kemudian saya hanya R, hanya usia dan hanya jenis kelamin sama pendidikan, hanya itu. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana jika jaksa penuntut umum, saya tidak menyimpulkan ya JPU ya, bagaimana jika jaksa penuntut umum gagal membuktikan motif dalam perkara? Izin Bapak, ini pertanyaan penasihat hukum ini mengatakan tidak menyimpulkan, tetapi menyebutkan jaksa tidak membuktikan. Silakan nanti ditanggapi di dalam tuntutan. Sudah, lanjutkan penasihat hukum. Jika seandainya dalam hal, saya tambahkan biar lebih jelas bagi teman-teman jaksa penuntut umum, bagaimana jika JPU gagal membuktikan motif dalam perkara ini? Tadi sudah saya jelaskan di awal keterangan saya sebelumnya bahwa motif itu bukanlah delik berstandar. Motif itu bukanlah bagian inti delik. Sehingga dengan demikian secara mandiri, secara terpisah dengan yang lain, motif itu tidak perlu dibuktikan. Jiwa korsa Verdi Sambo dan Barada Richard Eliezer dibawa-bawa saat persidangan kasus pembunuhan Brigadir N Yosua Huta Barat. Jika korsa dianggap hal krusial yang dimiliki setiap anggota polisi, penilaian itu disampaikan ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amril saat dihadirkan dalam sidang ahli meringankan untuk Barada Eliezer di PN Jaksel Senin 26 Desember kemarin. Reza awalnya menjelaskan instrumen vital yang harus dimiliki anggota polisi, yaitu jiwa korsa. Dalam organisasi kepolisian ada instrumen yang sangat vital, penting dan krusial yang harus dimiliki personel, yaitu jiwa korsa. Jiwa korsa adalah sumber stamina energi, sumber eksistensi bagi setiap insan kepolisian, kata Reza. Jiwa korsa dimanifestasikan dalam perilaku setia kawan. Mereka menggunakan kosakata yang sama, cara berpikir yang sama, mereka menunjukkan ketaatan, mereka menunjukkan kepatuhan, ketundukan, dan keseragaman. Itulah jiwa korsa yang harus dimiliki insan kepolisian, sambungnya. Setelah memaparkan perihal jiwa korsa, Reza bicara mengenai suatu bentuk penyimpang. Suatu yang menyimpang itu disebut kode senyap. Berdasarkan studi, ada tempo-tempo jiwa korsa yang muncul dalam bentuk yang menyimpang. Inilah yang disebut Prof. Farid Muhammad sebagai subkultur yang menyimpang, yaitu kode senyap atau kode of silence, ujarnya.
Reza menjelaskan kode senyap adalah istilah untuk menunjukkan bahwa dia, jiwa korsa, sekali lagi tempo-tempo termanifestasikan dalam bentuk penyimpangan. Misalnya menutupi penyimpangan sejawat, ketaatan, kepatuhan, atau tidak memberi koreksi kepada siapapun yang sudah memberi perintah. Itu contoh jiwa korsa yang menyimpang paparnya. Anggota Pusat Kajian Asesmen Warga Binaan Permasyarakatan Kemenkumham ini lalu menyoroti jiwa korsa Ferdi Sambo dan Eliezer. Reza menyebut dalam kasus pembunuhan Brigadir N Yosua Huta Barat ini ada jiwa korsa menyimpang yang dilakukan oleh Eliezer dan Sambo. Konsekuensinya ketika kita menyoroti Richard atau Sambo, menurut kita tidak bisa abai terhadap jiwa korsa ini, termasuk dengan jiwa korsa yang menyimpang yang mereka lakukan. Karena saya tadi mengatakan jiwa korsa merupakan sumber stamina yang mutlak harus dimiliki insan kepolisian, ucapnya. Dalam kasus pembunuhan Yosua, Eliezer didakwa bersama-sama dengan Ferdi Sambo, Putri Cendrawati, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir N Yosua Huta Barat. Eliezer disebut dengan sadar dan tanpa ragu menembak Yosua.